Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Putri dengan NIM 24053048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi KAS. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian, penilaian, pelaporan, dan pengungkapan KAS. KAS adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. KAS juga dapat berupa uang tunai atau simpanan pada bank yang dapat digunakan dengan segera dan diterima sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Yang termasuk KAS antara lain uang kertas dan logam, cek dan giro, simpanan di bank dalam bentuk giro, money order, yaitu surat perintah membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan pengguna. Cashier check, yaitu cek yang dibuat oleh suatu bank untuk suatu saat dicairkan di bank itu juga. Yang selanjutnya bank draft, yaitu cek atau perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rekening di bank lain yang dikeluarkan atas permintaan seseorang atau nasabah melalui penyetoran lebih dulu di bank pembuat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri KAS. Ciri-ciri KAS adalah dapat digunakan segera sebesar nilai nominalnya, sehingga yang tidak dapat digunakan segera sebagai alat pembayaran dan tidak sesuai dengan nilai nominalnya tidak dapat digolongkan sebagai KAS. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut: cek mundur, deposito berjangka, wesel atau promise, surat berharga, KAS yang disisihkan untuk tujuan tertentu dalam bentuk dana. Misalnya, disisihkan untuk pembayaran delivery, untuk pelunasan pinjaman obligasi, dan lain-lain. Sesuai dengan uraian di atas, maka fungsi KAS dalam suatu perusahaan sangatlah penting, karena hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu berkaitan dengan KAS. Tanpa KAS, suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu pengendalian KAS. Karena sifatnya yang mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, kemungkinan terjadinya penyelewengan akan besar. Maka perlunya ada pengawasan yang ketat terhadap KAS. Pengawasan intern perusahaan terhadap KAS antara lain dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A ada dalam penerimaan uang, yaitu yang pertama, menentukan fungsi-fungsi dalam penerimaan secara jelas dan menetapkan agar setiap penerimaan KAS segera dicatat dan disetorkan ke bank. Yang kedua, mengadakan pemisahan fungsi antara pengurus atau perusahaan. Yang ketiga, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan KAS. Dan yang keempat, menetapkan pelaksanaan laporan KAS setiap hari. Selanjutnya yang B, dalam perjalanan. Semua pengeluaran uang dalam cek, kecuali untuk pengeluaran kecil, dibayar dari kas kecil. Dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti atau dokumen yang lengkap, atau digunakannya sistem voucher. Yang keempat, mengadakan pemisahan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Yang selanjutnya melakukan pemeriksaan intern dalam waktu yang tidak perlu. Dan yang keenam, menetapkan pembuatan laporan KAS hari-hari. Untuk menetapkan prinsip-prinsip pengawasan intern terhadap KAS seperti tersebut di atas, perlulah melakukan yang pertama yaitu pembentukan dana KAS kecil. Yang kedua, diadakannya rekonsiliasi antara saldo KAS menurut laporan bank untuk setiap periode. Yang ketiga, menggunakan sistem voucher dalam melakukan pembayaran pengeluaran uang. Nah, selanjutnya yaitu sistem voucher. Sistem voucher adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengendalikan transaksi keuangan dengan menggunakan voucher atau bukti transaksi. Setiap transaksi yang melibatkan KAS, baik penerima atau pengeluaran, akan memerlukan bukti yang disebut voucher. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses
membandingkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank untuk memastikan bahwa jumlah kas yang tercatat di buku besar sesuai dengan yang tercatat oleh bank. Dan yang terakhir yaitu kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang yang disediakan untuk memenuhi pengeluaran yang sifatnya rutin dan kecil, seperti pembelian bahan-bahan kantor, transportasi, atau biaya operasional lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.